hadis ini nanti turunnya adalah kelanjutannya kaitannya dengan penjelasan ketika Rasulullah SAW ditanya. Ini juga perlu menjadi pembelajaran bagi diri kita. Ya Rasulullah, ayul amal afdal. Rasul, amal apa yang paling utama? Bukan sekedar amal yang baik mana, bukan, tapi amal yang paling utama. As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Tentunya salat yang aqimi salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang menjadikan dirinya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat yang menjadikan dia berakhlak karimah, berakhlak mulia. Salat yang menjadikan dia menjadi hamba yang bertauhid bebas dari syirik. Summa ayu, lalu apa ya Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sungguh celakalah seorang anak yang diberi kesempatan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, tapi dia tidak masuk surga. Dan yang ketiga, summa ayu al-jihadu fi sabilillah. Nanti kalau kita baca sarah yang dibacakan hadis tadi adalah ada dua sebetulnya. Yang pertama, ada seseorang dia belum Islam. Muhammad, boleh nggak saya ikut bertempur dengan engkau dan kaum muslimin? Rasul tidak membolehkan. Oh enggak, tidak bisa. Kamu Islam dulu, baru kamu berjihad. Kemudian dia pergi, datang lagi, mau pulang ragu-ragu dia. Tapi pulang saya ngapa ya? Muhammad, saya ikut perang ya, ikut di pasukanmu ya, bergabung. Kamu Islam dulu, masuk Islam dulu, baru kamu berjihad. Mau pulang dia, tapi dia mikir, balik lagi akhirnya. Sama jawab Rasulullah, kamu Islam dulu, baru kamu boleh. Maka kemudian orang ini masuk Islam. Setelah masuk Islam, singkatnya diberi penjelasan Islam itu demikian. Kemudian dia ikut jihad. Masya Allah, orang ini yang dikatakan sedikit amalnya tetapi surga, sedikit singkat waktunya tetapi surga bagi dirinya, karena dia kemudian meninggal fisabilillah. Nah, dalam hadis ini nanti ternyata Bapak Ibu, jadi semua langkah kebaikan kita itu dinilai oleh pahala. Satu, kalau kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Dua, manakala kita melangkahkan kaki kita mendatangi majelis ilmu. Yang ketiga, ketika kita bepergian, yaitu untuk bersilaturahim. Yang keempat, ketika kita melangkahkan kaki kita untuk haji dan umroh. Itu setiap langkahnya ada nilai pahala kebaikan. Kemudian yang kelima adalah yaitu untuk mencari nafkah, ya, nafkah rezeki yang halal dan thayyibah. Dan yang keenam, langkah kita itu akan dinilai satu kebaikan manakala kita untuk al-jihadu fi sabilillah. Maka orang ini kenapa kok diulang-ulang seperti ini? Ternyata al-istinbat itu pelajaran kesimpulan dari hadis ini adalah seseorang ketika dia mau jihad fisabilillah, kenapa Rasulullah ulang-ulangi lagi? Agar pasti betul lurus niatnya karena Allah. Bapak Ibu masih ingat kan peristiwa yang siapa? Perang Uhud, Qasman, yang bernama Qasman, lupa atau nggak tahu? Ya, nah, Qasman itu kan dalam, coba bayangin, ikrar syahadatnya pegang tangan Rasulullah, bermajelis ilmunya dengan Rasulullah. Coba,
ikrar syahadatnya, dan dia suka bersedekah. Sering mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah. Tapi ketika perang Uhud dia nggak ikut. Singkat cerita, wanita-wanita kemudian mengatakan, "Hai Kosman, kamu dibanci apa laki-laki? Dasar penakut. Ketahuilah kami kaum wanita, sekiranya Rasulullah juga perintahkan untuk berangkat ke medan jihad, kami pun akan berangkat." Tapi Rasul mengatakan jihadnya wanita tidak sama dengan jihadnya laki-laki. Jihadnya wanita tidak menumpahkan darah, tapi haji dan umroh diantaranya jihadnya wanita. Ya. Maka Kosman mengatakan enggak. Besok harinya atau 2 hari kemudian dia katakan, "Saya laki-laki, saya bukan penakut, saya pemberani." Pergilah dia ke medan Uhud menyusul Rasulullah dan para sahabat. Itu tanggapan sahabat-sahabat, "Masya Allah, Kosman sudah sadar, Kosman datang, Kosman datang." Singkat cerita, terang, beberapa orang kafir terbunuh oleh Kosman. Tapi Kosman pun terkena anak panah yang kemudian juga mati. Nah, ketika mati, semua sahabat Nabi mengatakan, "Wa syahid, wa syahid, wa fil jannah." Dia di surga, dia di surga. Tapi Rasulullah dari kejauhan, itu rahmat Allah ya, yang nggak dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi, kemudian mendekat dengan muram Rasul mengatakan, "Wa finnar." Dia di neraka, dia tidak syahid, dia nggak di surga. Pertanyaan sahabat itu semuanya keheranan. "Ya Rasulullah, masa sih? Kok bisa ya? Nggak salah ya Rasul? Yang betul ya Rasul? Kok nggak syahid sih? Kok neraka sih?" Itu menunjukkan keheran-herannya sahabat Nabi. Singkat cerita tadi, menjelang detik-detik kematiannya, dia kan terkena anak panah atau tombak, nggak sabar. Entah kurang 1 menit, entah kurang berapa detik, dia nggak sabar, dia ambil pisaunya, dia tusukkan ke dadanya. Nah, jadi ternyata ada sebabnya. Apa? Yang pertama dia mengatakan, "Aku nih sebetulnya nggak perlu ke medan Uhud karena amalku sudah banyak." Jadi ada kesombongan. Kemudian dia pergi ke medan Uhud karena dikatakan banci, dikatakan perempuan, dikatakan penakut. Nah, dia ingin menunjukkan kegagahannya. Ya, maka dalam hadis tadi itu pastikan, intinya apa? Ke medan jihad pun harus pasti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nanti bagi kita, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 10 menit ya, sampai 9.05 saja. Jika ada pertanyaan monggo.